Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriyanti Lubis dengan A1C219066 Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Hai teman-teman, di sini kita bersama akan membahas tentang teori belajar kognitivistik. Apa saja yang akan kita bahas tentang teori kognitivistik ini? Itu ada pengertian, menurut para ahli, aplikasi teori, serta kelebihan dan kekurangan teori kognitivistik. Check it out. Apa itu teori kognitivistik? Teori kognitivistik merupakan salah satu teori yang menggunakan unsur-unsur kognitif, terutama unsur pikiran, untuk mendengar, memahami stimulus yang datang dari luar. Menurut teori kognitivistik, belajar merupakan sebuah proses mental yang tentunya sangat aktif untuk mencapai, mengikat, dan tentunya menggunakan pengetahuan. Sehingga perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat diukir dengan alami sampai melibatkan proses mental, motivasi, kesengajaan, dan juga keyakinan. Teori belajar kognitivistik ini didukung oleh Jean Piaget, J. Brunner, dan David Pearson. Menurut Jean Piaget, teori kognitivistik memiliki 3 proses dasar. Pertama, asimilasi, yaitu penyatuan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Kedua, akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif yang dimiliki dengan informasi baru. Ketiga, ekuilibrasi, yaitu penyesuaian sistematis yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Menurut Jean Piaget, proses belajar harus sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui. Tahap sensori motor berusia 0 sampai 2 tahun, di mana anak belajar mengembangkan dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian perbuatan yang bermakna. Tahap praoperasional berusia 2 sampai 7 tahun, di mana anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang didapat dari pengalaman menggunakan indera, sehingga ia belum mampu dapat melihat hubungan-hubungan dan menyimpulkan sesuatu secara konsisten. Tahap operasional konkret berusia 7 sampai 11 tahun. Anak dapat membuat kesimpulan dari sesuatu pada situasi yang nyata atau dengan menggunakan benda konkret, dan mampu mempertimbangkan 2 aspek dari situasi nyata secara bersama-sama, misalnya antara bentuk dan ukuran. Tahap operasional formal berusia 11 tahun ke atas. Kegiatan kognitif tidak mesti menggunakan benda yang nyata. Kemampuan menalar secara abstrak meningkat sehingga mampu berpikir secara deduktif, di mana anak mampu mempertimbangkan beberapa aspek dari situasi secara bersama-sama. Menurut J. Brunner, teori kognitivisme pada proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan seperti konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Menurutnya, teori belajar bersifat deskriptif, sedangkan teori pembelajaran bersifat preskriptif. Menurut J. Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi atas 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungannya. Tahap enaktif, di mana individu melakukan sesuatu untuk mengenali lingkungannya. Tahap ikonik, pada tahap ini, individu belajar melalui gambar-gambar. Tahap simbolik,
tahap ini memanipulasi sesuatu yang abstrak menjadi sebuah simbol. Menurut David P. Ausubel, teori belajar kognitivistik mengutamakan belajar yang bermakna. Maksudnya, tidak hanya menerima, melainkan menemukan sebuah konsekuen. Menurutnya, belajar harus mampu mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang lama, yang relevan, yang sudah ada di dalam pikirannya atau dalam struktur kognitif. Bukan belajar hafalan yang hanya mengetahui pengalaman baru tanpa mampu mengkaitkannya dengan pengalaman lama. Jelaslah bahwa pengetahuan yang sudah dimiliki akan sangat menentukan bermaknanya atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Aplikasi teori belajar kognitivistik. Dalam belajar, siswa diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam memadukan informasi baru terhadap struktur kognitif yang dimiliki. Guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah proses berpikirnya. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana menjadi kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna. Guru memerhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Kelebihan teori belajar kognitivistik. Membantu guru mengenal siswa dan meningkatkan kemampuan siswa. Memudahkan memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangan teori belajar kognitivistik. Sulit dipraktikkan, lebih dekat psikolog daripada teori belajar sehingga proses belajar menjadi tidak mudah, tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipahami, dan pemahamannya masih belum tuntas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.